ya, terima kasih. Iya, Ya kalau sering-sering ya, di pairingin nggak apa-apa ya kan, sering-sering. Mati kutu ini di sini. Gokil. Oke. Gimana? Windy, Ya, apa? jual Alpha atau jual Rosemary? Masih sama lagi ya. Iya, kalau mau di keep, misalnya next season nih, Alter Ego masih belum berhasil juga season ini. Siapa yang harus dibuang satu player? Satu player yang harus dibuang. Kalau junior udah pasti jual Rosemary kan, Yes, nggak of ganti course, kan. of course. Alpha atau Rosemary sih, kayaknya pilihannya susah lagi. Alpha Tidak. atau Rosemary. Dari lu aja, dari lu. Pribadi ya, It's pribadi. okay, yeah. Sendiri ya. Ya mungkin Rosemary juga lah. Rosemary juga. Iya. Kalau dari Aldo G, Gue Rosemary. Rosemary juga. Iya, udah gue Alasannya? sebut juga. Loh, kok jadi gue? Lah nanya, emang kenapa? Mau nanya emang gak boleh nanya alasannya? Boleh dong. Boleh, tapi lo dulu yang jawab kan gue Orang nanya nanya dulu. duluan kok alasannya ke Doge. Alasannya kenapa ke Doge? Kalau gue memang ngelihat sebenarnya dari IGL Alpha itu nggak ada yang salah. Gue Iya, masih melihat banyak betul. sekali yang akhirnya misplay-nya dari individual. Malah Betul. daripada kalau nggak working, kita berbicara kalau nggak working kan. Kalau nggak working bisa menjadi satu opsi yang dimana BTL harus siap nampung. Karena Satan di beberapa konten pengen Rosemary main di Pengen Bigetron. Rosemary Iya. join Oke. ke Bigetron. Windy. Nanti baru gue pamungkasnya. Iya, silakan Win. Kenapa? Alasannya? Iya, kenapa Rosemary? Ya balik lagi sih, kayaknya udah untuk sekarang di posisi line up dengan alter ego yang seperti ini, kayaknya Rosemary sulit ya untuk balik ke masa prime-nya dia lagi ya kan, untuk di individual. Jadi perlu mungkin nanti siapa tahu di rumah yang baru bisa nge-support untuk individunya Rosemary. Itu dong. Kayak begitu. Itu bagus Iya. jawabannya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu dong. dia. Oke, analis. Let's go, Windy analis. Junior. Oke, ngomongin masalah Rosemary, jelas ya sudah gue gamblang banget ya bagaimana permainan dia yang di early yang sulit dikontrol itu adalah yang berapa season dia main begitu terus-menerus dan tidak berubah. Dan ini ada faktor lain yang gue kutip dari Coach Justin adalah ego, karena panutan gue adalah Coach Justin gitu. Ego player itu adalah ego yang paling susah untuk untuk coba diredam gitu. Dan bisa dirubah kalau dia udah keluar dari zona nyaman. Jadi menurut gue egonya dia susah ditekan karena dia udah nyaman banget di alter ego dengan lingkungan-lingkungan yang dia punya. Ini faktor out game ya. Ini faktor out game. Sehingga mungkin kalau dia ada di tempat lain, dia bisa back to perform kayak dia prime yang dulu. Ya, Jadi kita lihat di GPX dulu gitu ya. jadi balik lagi, bukan hate untuk Rosemary ada di alter ego, tetapi mungkin vibes-nya bisa lebih baik untuk dua-duanya, antara kubu alter ego dan juga dari seorang pribadinya Rosemary. Ya mungkin sama lah kayak misalnya ada orang udah tiba-tiba putus aja, ya karena udah nggak cocok lagi, dan dibandingkan mereka lanjutin ya jadi problem banyak. Dengan saling melepaskan ya biar bisa bahagia masing-masing. Iya, mencari kebahagiaan masing-masing Betul. gitu ya. Dan kalau di e-sport berarti mencari performanya lagi gitu Iya, kan. rombak. Itu menarik sekali karena bagaimanapun teman-teman semua ya, a very good player Rosemary itu sendiri juga. Jadi ya mungkin kembali lagi ini kita katakan kan what if ya. Yeah. What What if ini tidak berhasil, tidak working, sudah cukup panjang ya kan dari summer bahkan ya, dari summer tahun lalu. Jadi ya mungkin akan menjadi satu hal yang menarik dan itu menjadi diskusi juga buat teman-teman semua di rumah. Tapi back to the game lagi. Tadi awalnya sebenarnya cukup mengagetkan ya karena Iya. Point Donkey ID mendapatkan time entertainment. Iya. Ini ada perubahan lagi sedikit tentang bagaimana tweak drop zone-nya, mencari kendaraan di sekitaran bagian dari kiri Pochinki, dan akhirnya mereka bertemu. Oke. Extor kembali bermain lagi. Gimana Gus? Lu ada komentar sedikit gak tentang Extor Iya. yang sebenarnya nih ya gue spill ke teman-teman saja, itu sebenarnya tidak atau menjadi opsi yang sangat terakhir lah. Kalau sampai Extor bermain tuh berarti Point Donkey ID sedang ada problem gitu. Sedang ada problem, ya gue nggak tahu faktor apa ya. Tapi kalau dilihat dari segi intensitas dan juga vibes yang masih berlanjut dari PMGC, mestinya pemain-pemain ini masih oke-oke aja untuk bermain dengan ya papan tengah lah. Gue nggak bilang Vendang itu tim papan atas, tidak. Tapi harus gue akui, the one and only from Southeast Asia yang ada di PMGC Grand Final 2024. Oke, but untuk pemain Dangki, faktor out game yang tidak gue ketahui inilah yang menjadi masalah, dan ya lo apa ada yang mungkin yang lebih tahu dan gue nggak ingin tahu lagi. Gue nggak peduli dengan faktor out game yang bukan ranahnya gue untuk menilai manusia personal gitu, yang masalah bucin, sakit atau segala macam, ya itu udah di luar kendali gue gitu. Gue nggak bisa gitu. Namun ngomongin Voin Donkey mengambil Extor, gue melihat ya pertama tidak ada perubahan sama sekali yang dilakukan, sehingga game changer harus ada dari badan pemain
super subs. Oke. Dan itu gunanya sebagai super subs. Makanya overall sebenarnya super subs yang paling mumpuni itu ada di Linux. Itu game changernya banget untuk Talon Esports dan sekarang dilakukan oleh Void Donkey, Iya. oleh Void Donkey. Namun yang kita tahu juga track record dari seorang Extor yang ada di komunitas adalah dia sang agile. Di Sabar Iya. Sport If ya, I ya. wrong. Iya. Oke, dia Sebelum Warrior masuk ya. Sebelum ya. Wiu. Oh ya, dia SIGL berarti ini adalah salah satu orang yang ngerti makro. Karena ada fakta yang dimana di PMNC satu esports itu tidak bagus untuk late game. Namun dia the last man standing yang berhasil mengamankan late game placement point untuk tim satu esports yang berarti mungkin di sini ada salah satu opsi juga yang dimana Potato agak kebingungan untuk coba entry. Nah lagi level PMSL rumit, overlap, tailing, dan rapet. Nah, itu Dan dia. itu mungkin yang kayak kehilangan dari Void Donkey dan tim-tim lain bisa memaksimalkan itu dan mungkin itu ada opsi lagi dari seorang Extor gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga Extor bisa belajar dari Potato bagaimana playstyle Void Donkey dan ini adalah penerus mungkin kalau seorang Potato ya nggak melanjutkan lagi di Void Donkey dan dia lebih memilih tim lain sehingga Extor bisa menyerap lagi ilmu-ilmu yang ada di PMSL. Itu dia regenerasi yang betul penting ya bisa kita Betul. katakan. Dan setelah kita berdiskusi dengan cukup panjang, akhirnya tembakan lagi yang terjadi. Tapi sebagaimana kita katakan, hari kedua bro, ini hari yang sangat pasif. Nggak lagi gerasak gerusuk, nggak lagi tabrakan-tabrakan. Selain tentunya setiap tim udah saling istilahnya melihat kesalahan-kesalahannya, sudah mulai memperbaiki secara drop zone movementnya, secara behavior lawan-lawan juga, membuat mereka lebih hati-hati lagi. Ini ngebuat hari kedua memang tidak ada yang mau tidak maksimal. Dari tadi Junior udah membahas 1-2 tim, kita udah ngebahas 1-2 player, udah ada beberapa komentar tentang tim Indonesia juga, belum ada lagi Iya. peperangan yang terjadi antara masing-masing tim. Jadi sementara itu juga mengingatkan teman-teman semua, baik yang lagi nonton di PUBG Mobile Indonesia maupun yang lagi nonton dengan teman-teman streamer, jangan lupa mampir ke PUBG Mobile Indonesia YouTube channelnya terutama dan juga TikToknya Yes. untuk di subscribe kalau YouTube, di follow dengan TikToknya ya, di drop the likes juga, dan jangan lupa ada survei yang bisa kalian isi yang mempengaruhi karir kita sebenarnya. Kalau tadi saya cek surveinya ternyata tentang caster. Iya, penilaian caster ya. benar. Jadi silakanlah teman-teman Ya. semua ya, karena itu juga membantu tentunya feedback ke PUBG Mobile juga. Betul. Dan selanjutnya kita akan melihat lagi tadi ada top 5 eliminations ya dari kelima individu yang luar biasa juga untuk eliminasi demi eliminasinya yang mereka sumbangkan dari PMSL kali ini. Dan berbicara lagi untuk zonanya sih ini masih cenderung ya center lah ya, untuk beberapa tim masih cukup aman juga, makanya mungkin yang membuat tidak sehektik untuk di match sebelumnya karena kan zonanya cukup drastis ya ke bagian selatan, terus condong lagi untuk di bagian sebelah kirinya, tapi ini masih cukup center, semua tim bisa dapetin area nyamannya masing-masing. Dan sekarang dengan zona yang seperti ini pun tim yang tadinya sudah masuk ke dalam zona, mereka nggak berpuas diri, pengen lebih tengah lagi, pengen lebih center lagi, pengen dapetin posisi seenak mungkin walaupun memang mereka mungkin di posisi yang sebelumnya udah zona, udah dapetin compound, tapi tetap mereka terus bergerak. Ya, lagi-lagi kata-kata terakhir dari Windy tadi sih, seenak mungkin berarti kan senyaman mereka bisa defensif, mereka merasa aman, tidak adanya terlalu banyak backstep, karena kadang-kala juga kita harus menggunakan tim-tim di bagian belakang kita menjadi benteng yang secara tidak langsung gitu loh, untuk orang-orang lain tidak bisa masuk. Dan Xavier dengan daya magisnya lagi-lagi dari Pochinki, dia keluar ke arah bagian atas, turun lagi dari bagian bukit, masuk ke arah bagian rumah yang dahulu ini adalah rumah kejayaan RRQ tentunya. Memang bukan dikatakan kejayaan karena belum pernah juara PMPL atau PMSL dengan kompon seperti ini, tapi setidaknya menjadi rumah trademark mereka lah yang selalu digunakan. Dan Rumah kali Peko. ini rumah Iya, Peko rumah betul, sekitaran komplek tersebut. Tapi Xavier sekarang udah di bagian sana, dan kalau bisa kita ceritakan hanya ada 2 tim Indonesia ya yang sepertinya akan sulit entry, yaitu Void Donkey dan juga Alter Ego. Sementara RRQ apalagi Bigetron dan Boom mereka udah sangat tengah. Dan berbicara Void, Potato lagi coba buka jalan, terpantau oleh E-Arena yang ngebuat akhirnya menjadi eliminasi pertama bagi seorang Sakura. Ya, harus kehilangan sang IGL-nya ya bagi Void Donkey ID untuk seorang Potato yang disayangkan didapatkan oleh seorang Sakura.
dan masih akan berjuang lagi dengan 3 punggawa terakhir mereka. Tapi seharusnya dengan Potato yang pulang mungkin akan bisa lebih fokus ya untuk menggiring dari Void dan KID ke posisi yang lebih nyaman lagi. Tapi Arena Joker tadi juga cukup bandel ya, nembak sana nembak sini sampai akhirnya dianya pun down, memancing keributan yang ternyata terdengar oleh tim The Xavier. Barusan gue cukup terkesima Windy dengan membaca Elimination Feed. Kita melihat tumbangnya dari tim Arena adalah di Bukit Rozok. Kita ingat, The Xavier ada di bagian compound dekat dengan school. Dan senjata yang digunakan oleh Levi's untuk melakukan ending tadi adalah Ace 32. Lagi-lagi mikro dari The Xavier. Seorang Levi's terutama ya, memang nggak bisa dianggap remeh sih. Walaupun tadi itu cuma knock end yang dilakukan ya. Tapi menurut gua tetap menjadi aim yang sangat kuat. Kagendra, ada Acul yang udah mulai memantau. Ada Smoke, berarti ada manusia di sana. Tapi Acul sepertinya di callback oleh kawan-kawannya untuk tidak terlalu agresif. Mengambil bagian bukit dari Rozok saja. Sementara KNS, seorang IGL murni dari tim Stranger, maju ke bagian Arena. Ditumbangkan, ditabrak yang terakhir dari Arena. Tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan sementara waktu karena akhirnya bahkan seorang player terakhir di sini yaitu Lobby ditumbangkan juga. Miao Miao terlambat, dia datang terakhir sudah sangat low dan akhirnya dari tim Arena ditumbangkan oleh Stranger. Terus menerus berganti, namun Miao Miao atau Mela yang mendapatkan yang terakhir. Dan ini dia timing yang dinantikan, yang ditunggu juga oleh tim Kagendra ketika fightnya selesai dari Strangersnya pincang. Inilah waktu timing yang tepat untuk Kagendranya bisa masuk dan lihat mendapatkan sebuah knockdown untuk seorang Miao Miao. Satu yang terakhir, Earthzy sudah pasti tidak akan melawan kembali untuk tim Kagendranya, akan fokus rotasi saja. Tapi apakah aman jalur rotasi yang akan dipilih nantinya oleh the last man standing dari tim Strangers? Banyak sekali crossing rotation terjadi. Tam, Vowin, Strangers beriring-iringan. Akankah ada show untuk perpindahan posisi ke kursi penumpang untuk menembaki seorang Earthzy? Ternyata tidak, karena semuanya fokus untuk rotasi aja setengah mungkin ke zona. Inilah hal yang menjadi spesial ketika lo menjadi last man standing, yaitu adalah bagaimana ternyata kadangkala kalau kita berbicara positive thingsnya aja ya, walaupun lagi-lagi lu fight akan sangat sulit karena tinggal satu orang, tapi kadangkala yang menjadi penyelamat orang-orang kayak Satar, orang-orang kayak Potato, orang-orang kayak siapa lagi, misalnya mungkin Alter Ego dulu Okta ya, beberapa kali gue lihat itu dengan lu sendiri lu bisa ngumpet di kompon-kompon yang kecil yang tidak ada banyak orang bisa diami di sana. Dan kita lihat kalau misalnya zona terus menerus karena bagian Stranger, bukan tidak mungkin dia masuk karena bagian late game, tapi balik lagi kalau di push setidaknya 2 orang aja udah sangat kesulitan bagi player tersebut. Iya, makanya itu yang harus diantisipasi. Tapi sudah seperti ini gimana pandangan Junior? Nah, ini nunggu nih dari Itu tadi. emang dibridgingin, sabar dong, gak sabaran banget jadi orang emosi lama-lama di sini ya, duduk di sini. Kesel, udah lanjut langsung. Kesel. Tapi ya ngomongin lagi masalah Stranger Esports, ternyata fight juga terjadi di Windy dari tim RRQ yang melakukan split. Dan ya ini circle yang menurut gue tengah-tengah ya, dimana ada nilai poinnya adalah kita mengetahui akhirnya karakteristik masing-masing tim. Karena semuanya adil gitu, mau entry-nya dari mana, semuanya juga punya celah. Timur, barat, utara, selatan pun kosong. Jadi, kelihatan nih yang cepet nih. Ternyata Semen tiba-tiba ngambil Bukit Kentang, dan Bukit Kentangnya pun juga mereka masih melakukan split. Dan Bukit Kentangnya pun lebih fleksibel ke arah kiri, karena kiri memang terrainnya itu lebih memungkinkan untuk melakukan teamfight dibandingkan Bukit Kentang yang sebelah kanan. Itu yang pertama dari Semen yang ngambil, dan begitu pun dari Xavier. Xavier pun juga sama. Karakteristik mereka kalau ketika circle itu mengarah Bukit Kentang juga sama. Bukit Kentangnya kiri yang diambil, dan sekarang ada Semen, mereka kelimpungan. Tapi kita lihat nanti teamfightnya kayaknya bakal terjadi sebentar lagi. Akankah kejadiannya teamfight yang diprediksi oleh seorang Junior? Karena dari posisi ada Xavier sih, mereka nggak yang semata-mata langsung coba untuk lebih dalam lagi cari informasi ke bagian Bukit Kentang di senternya. Yang kita tahu sudah dikuasain juga oleh tim Sam9, ada seorang Viren yang berada tepat di bagian senternya. Dan kayaknya ada Xavier nggak ingin tergesa-gesa, tidak ingin terburu-buru, tempo pun kembali mereka mainkan lagi. Jadi kayaknya dari Xavier akan bermain cukup aman juga, cukup pasif juga. Sedangkan di bagian sisi lainnya ada percobaan tapping-tapping yang seharusnya datang dari tim RRQ yang diarahkan pelurunya ke Tem Entertainment. Tapi tadi dari Sam9 seharusnya tidak perlu ada satu player yang tertumbangkan oleh Tem Entertainment, karena tadi terlalu jauh mereka berpisah. Dan ini adalah salah satu kegagalan yang membuat cukup sedih bagi Sam9 karena mereka kehilangan satu player. Kalau mereka masih 4 ini akan sangat berbahaya Bukit Kentangnya. Tapi kita juga melihat RRQ lagi dan lagi berpisah terlalu jauh, tidak ada backup yang bisa dilakukan. Flash mudah saja tadi mendapatkan player kedua dari RRQ, membuat RRQ menyisakan 2 orang saja. Rosemary, what are you doing Rosemary? Ditembak oleh Bowzy, dia sendirian saja, belum ada backup dari bagian belakang, membuat Rosemary akhirnya tumbang. Menjaga di bagian sana untuk ada balasan yang bisa dilakukan, tapi Alter Ego mereka seperti menyetor nyawa menuju
ke arah bagian tim Flash yang menjaga dari bagian atas bahkan Okta. Last man standing, Ares. What are you doing? Junior, ada komentar? Kayak pemain-pemain PMCC anjir. Aduh. Ya, titik checkpoint ya kan yang nggak bikin meyakinkan. Itu doang problem dari pemain-pemain Indonesia. Ya, di stage 4 nggak mungkin lo nggak ngerti. Gatekeep itu pasti banyak, outer lo pasti banyak, apalagi circle itu cukup general. Semua entry pasti ada gitu orang-orangnya. Dan ya kenapa lo tidak preparing akan hal itu? Itu loh. Masih di tempat open yang terbuka yang lo kebingungan kanan kiri ngasih punggung. Gak bisa kata-kata gue. Gue gak bisa kata-kata ini. Ya udah mestinya turun level sih pemain-pemain dari PMCC. Pemain Alter Ego. Iya. Silakan buat Windy dan Eldogi mungkin untuk berbuka puasa dulu. Nanti gue gantian dan kita bakal juga membahas untuk sementara waktu untuk Kagendra dan juga Sam9 yang masih menjaga dengan Bukit Kentangnya. Namun The Xavier pun juga masih kekeh untuk mengambil di sisi tersebut. Dan Tim Secret pun juga gak mau kalah. Akhirnya pun juga ada beberapa fight yang terjadi. Dan singkiran pun benar-benar Sam9 cukup komit melakukan zoning out ataupun pengusiran. So Sam9 harus coba tetap ngekip daerah sebelah kiri, karena kiri dari Bukit Kentang akhirnya ada sedikit celah terbuka dan perlahan Kagendra pun ingin nyempil ke sana Eldoge. Itu dia, karena tadi gua katakan Sam9 dengan hilangnya satu orang membuat mereka sekarang tidak terlalu prima di bagian Bukit Kentang. Sekaligus menyapa teman-teman semua di rumah yang berpuasa hari ini, selamat berbuka, semoga berkah puasanya. Kita kembali lagi mendukung tim Indonesia untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Balik lagi ke Bukit Kentang tadi, memang menjadi satu titik yang sekarang mau dimiliki oleh banyak tim. Beberapa tim yang sudah disebutkan oleh Junior tadi, dan nanti pasti akan datang yang lainnya. Dan Boom bersama Bigetron, The Double B Trouble, masih ada di bagian pinggiran sekitaran arah jam 11 dari zona. Dan mereka paham betul, mereka buru-buru ke arah bagian dalam. Mereka bisa ditembaki dari bagian gatekeep di bagian tengah, pun juga yang mereka tinggalkan di bagian pinggir. Maka daripadanya kedua tim ini, bahkan Kagendra yang tadi coba poking ke arah bagian Bukit Kentang pun masih saling berjibaku, masih saling mengamati. Dan Boom sebenarnya paling tidak diuntungkan karena mereka di bagian tengah. Dan baru saja gua katakan Federales mendapatkan seorang zero dari Boom Esports. Ya, depan belakangnya banyak sekali yang menikmati pemandangan ke arah Boom Esports dari Bigetron, dari Kagendra. Tapi Vampire juga mengganggu, mendistract posisi dari tim Kagendra. Vampire datang dari belakang untuk bisa memberikan backstepnya. Tapi ada balasan juga yang ternyata diberikan lebih agresif lagi oleh tim Kagendra. Vampire-nya down 3-1 yang terakhir swap. Di tracking dengan tembakan, dengan firing line dari tim Kagendra, tapi masih belum bisa menjatuhkan orang yang terakhir dari tim Vampire. Seharusnya dengan satu orang yang terakhir, Vampire kesulitan sih dengan kondisi yang seperti ini Kak Junior. Ya ternyata nggak cuma Sam9, nggak cuma The Xavier ingin mengambil Bukit Kiri Kentang. Bukit Kiri Kentang tuh memang prima itu loh, seenak itu. Makanya kanan itu jarang banget untuk menghampiri Flash. Padahal punya celah ke sebelah kanan kalau lihat dari mapping knowledge. Tapi nggak enak di Bukit Kentang sebelah kanan. Dan ya yang bisa memanfaatkan itu Vampire tadi perlahan, dan Kagendra pun menyabet dengan waktu yang tepat. Dan tinggal tim-tim yang lain antara Bigetron kalau di outer kita nggak khawatir, bagus banget. Tapi RRQ di area bawah nih agak khawatirnya adalah banyak sekali celah-celah terbuka untuk melakukan divide. Jadi nggak worth sebenarnya untuk di selatan circle sekarang. Jadi yang sebenarnya cukup oke adalah antara Bigetron dan juga Boom maupun Kagendra ataupun Voindanki. RRQ ada kekhawatiran mereka bisa rata sebentar lagi. Ya, itu dia, dua player saja memang di bagian selatan ya, sulit sekali masuk. Tapi apa yang dikatakan oleh Junior tadi gue afirmasi, karena memang di bagian kanan dari Bukit Kentang ini terlalu terbuka, nggak banyak tempat yang bisa dimainkan juga, dan cenderung landai, jadi bisa dilihat oleh banyak sekali tim. Sementara Kagendra ramai di kolom komentar karena ternyata delaynya begitu sebentar ya dengan teman-teman yang nonton. King Kagendra ngeratain Vampire katanya tadi. Pada good gameplay, itu sangat baik memang, tapi kali ini harus bertemu dengan Boom. Dua rekan kompatriot senegara saling berjibaku, bahkan itu berpindah tiba-tiba. Sam9 dan The Xavier, the last man standing, masih bisa ditahan. Para Jin ternyata menjadi satu batu jegalan yang begitu besar, karena tidak hanya mengambil posisi Sam9 tapi juga mempercundangi mereka. Harus pulang di hashtag yang ke-13. Lele Boy masih bisa bertahankah dia karena begitu low, dinate oleh Time Entertainment, dinate oleh tim Boom juga. Kagendra dikdaya mereka baru mendatangkan Vampire, kali ini menyisakan satu orang yang punya health point yang cukup tinggi, sementara lainnya masih butuh untuk melakukan healing. Ponbit di bagian kanan, Yami kali ini diterus-menerus ditabraki, dicoba tabraki dengan kendaraan dari Kagendra, tapi Yami
trackingnya hampir mendapatkan satu play dari Kagendra dan RRQ. Betul saja, ada di bagian selatan tidak bisa berbicara banyak. Dan lihat betapa sibuknya Kagendra dan juga Time Entertainment. Kayaknya dari awal Kagendra adalah tim yang paling dibuat sibuk. Dia nge-handle Boom Esport, Vampire, bahkan sekarang Time Entertainment. 3 tim coba untuk mereka bisa handle situasinya. Dan kalau kita lihat dari segi poin eliminasinya, 5 total sudah didapatkan oleh tim Kagendra. Mereka pun juga udah lebih condong lagi masuk ke dalam area zona. Dan dibalikan lagi keadaannya. Mereka yang menanti sekarang kedatangan dari 2 player lainnya tim Time Entertainment. Karena satu ternyata sudah terlebih dahulu menapaki kakinya di bagian area Bukit Kentang untuk waktu ini. Dan ada percobaan lemparan utility yang dimaksimalkan oleh seorang Playboy. Akankah menjatuhkan seorang Bright, tapi kayaknya masih miss untuk kalkulasinya. Sedangkan ada suatu kesempatan Explosive hampir bisa di-take down oleh seorang Lamborghini. Itu dia beberapa gatekeep yang dilakukan oleh The Xavier. Mereka tadi tinggal misalkan 1 orang, kali ini kembali 3. Oh, ada wave sedikit dari seorang Lamborghini tadi. Harusnya knockdown, tapi ternyata level Lamborghini pun masih bisa, guys. Jadi jangan suka menghujat para pro player. Vampire swap di bagian depan sana sudah mulai terendus oleh Lamborghini dan kawan-kawan. Ada Nate yang dikuk, lempar ke arah bagian bawah. Swap, lihat dengan gerakannya begitu cekatan, masih bisa untuk mendekat, tapi dari The Xavier langsung putbal atau putar balik. Lihat bagaimana fokus mereka, rapat mereka kembali menjadi 3. Habis itu kembali lagi ke pos masing-masing. Begitu luar biasa permainan dari The Xavier. Tiki Taka yang menjadi on point ya untuk gameplay dari The Xavier. Ada komentar ke Junior? Ngomongin Bigetron ya? Ya gue nggak ngomong Bigetron gue lagi bener-bener gregetan antara Vampire tadi dan The Xavier. The Xavier. Ya gue berharap karena 2 pemuncak ini saling pincangin sehingga ada poin yang bisa masuk. Oh, yang all in lah lebih dari tim Indonesia. Tapi ya rapatnya The Xavier ternyata bisa memusnahkan dari Vampire. Dan gue rada kesel juga ternyata The Xavier masih bisa sebagus itu karena memang drop zone untuk mereka ke area di sekitaran circle. Ya ini memang makanan mereka lah, kasar kata kayak gitu. Betul banget. Tapi tadi kita tetap harus shout out ya, lihat permainan Ya, mereka. shout out. Ketika tadi udah fokus 1, mereka bisa rapat. Habis itu seperti tanpa call langsung berpencar lagi. Langsung mengerti pos masing-masing yang harus Ya. dijaga seperti apa. Tidak bocor istilahnya. Benar. Nggak Terus bocor. menerus rapat dalam permainan. Jadi rapat tuh nggak harus bertiga terus, tapi rapat juga dengan strateginya gitu kan. Iya, Ngebuat mereka sangat baik. Tapi Rapatnya tuh bisa saling menutup vision. Ah. Gitu loh. Jadi saling bisa nge-cover juga, backup, benar kata Iya. Windy. Jadi visionnya terbuka, jadi enak buat kalau satu ada nembakin, oh gue tahu yang tengah gue harus ngapain harus gitu. ngapain Betul. ya, itu dia. Tapi tadi gua sedikit bingung juga. Sayang sekali Bigetron harus kalah di bagian utara. Memang ada Osja dan juga CD Alliance, dan CD Alliance mengingatkan gua kepada hari ketiga dari group stage minggu yang kedua, di mana mereka terlihat tidak ada di elimination fit. Mereka bermain sangat objektif zona, mempunyai kompon, dan di akhir dengan 4 orang. Inilah waktu mereka membongkar pertahanan lawan. Baru saja meratakan 2 tim Indonesia, Bigetron dan juga Boom Esport. Dan tiba-tiba 5 eliminasi sudah mereka bukukan. Mereka masih punya 4 orang. Ini akan menjadi game yang mungkin bisa dimenangkan oleh CD Lions. Berapa besar chance-nya untuk Selcom DJ Alliance? Sekong red sekarang kah Kak Junior? No, untuk lihat posisinya Kak. mereka? No, belum tentu karena Kagendra bisa pincangin mereka, Windy. Oke, yang kita harapkan mungkin akan terjadi untuk Kagendra bisa mendobrak masuk ke dalam defensif dari tim Selcom DJ Alliance. Tapi what a nades dari Leon DZ berhasil bisa mendapatkan bahkan gak 1 tapi 2 knockdown untuk player Kagendra. Dibuat kneeling down playernya mereka, dan bahkan Selcom DJ Alliance hanya hitungan detik berhasil bisa mengeliminasi Kagendra. Kak Junior. Kurang cerdas cara mereka untuk pincangin si The Lions. Agak terburu-buru, agak tergesa-gesa menurut gue. Malah The Xavier tuh yang tahu timingnya kapan mereka harus keluar dari area outernya. Ya, tapi juga kita shout out kepada Leon DZ ya. Ya, Walaupun Leon DZ. memang tadi pergerakan Kagendra cukup terburu-buru, Leon DZ yang udah melakukan split pun juga harus kita akui gitu ya. Bagaimana dia benar-benar mengerti how to catch up the fight di bagian akhir tadi. Namun, Yang T kali ini berfight dengan tim The Xavier, tapi Tops yang tumbang terlebih dahulu. Lagi-lagi Paraji dengan S12K-nya. Bahkan 2 player, 3 player dari tim Flash hilang begitu saja sesuai nama. Bukan ke arah bagian cahaya, tapi cekatan. Sebagaimana kecepatan. Tinggal Bowzy, Nate dilempar, Parajin. Dan kawan-kawan belum tumbang. Molly pun dilempar kembali lagi. Dibalaskan ke arah bagian Bowzy, low HP dari The Xavier. Tapi Bowzy pun juga demikian. Karena granat yang dilempar, 2 orang ngepron, 1 siap di belakang pohon. Dan rata tim Flash membuat antara The Xavier atau Selcom
DJ Alliance untuk game yang ketiga. Kesel banget gue liat The Sapphire bener-bener rapi banget cara main mereka. Bukan asal-asalan untuk narik Galis lurus masuk ke dalam circle, tapi mereka coba manuver muter, tahu titik yang tertutup dari CD Alliance adalah titik-titik dari flash dan mereka hantam perlahan satu demi satu dan sekarang fight untuk ke CD Alliance yang lebih memungkinkan mereka bisa dapetin chicken kembali. Ya tapi dengan satunya knockdown sih kembali mengungguli untuk Selcom DJ Alliance ya. Hanya tinggal mengantisipasi bukan dua tapi satu. Satu yang terakhir untuk seorang Levi's dicari. Olion nampaknya terlepas masuk dan dilindas. Dan akhirnya chicken dinner kali ini dipersembahkan oleh Selcom DJ Alliance. Congratulations untuk Malaysia. Tapi